Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Motif pembunuhan seorang santri di Samarinda terkuak. Pohon tumbang menimpa sebuah rumah di Kampung Jawa, Samarinda Ulu. Cara berbeda dilakukan pemuda Berau dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Polresta Samarinda Senin siang sudah mendapatkan motif pembunuhan Al-Farisi, seorang pelajar di Samarinda. Motif tersebut didapat polisi setelah menginterogasi TS selaku pelaku pembunuhan. Terkuak pula jika TS ini rekan sekolah mendiang. Insya Allah kalau tidak hujan, tidak ada. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menyatakan pembunuhan tersebut dilatari persoalan utang piutang. Tersangka kesal kepada korban karena tak kunjung membayar hutangnya, meski korban sudah membeli ponsel dan sepeda motor. Untuk melampiaskan dendamnya tersebut, pelaku menyiksa korban. Pelaku menyampaikan bahwa yang pertama ada merasa iri, dendam dengan korban karena punya hutang kok nggak dibayar-bayar. Padahal handphone punya yang bagus, motor punya motor yang bagus, tapi kok hutang saja nggak bayar-bayar. Akhirnya karena kesal, iri ini kemudian timbullah niat dari pelaku ini untuk tadi awalnya mungkin melakukan penyiksaan, penganiayaan, akhirnya menimbulkan korban, mengakibatkan korban meninggal dunia. Mana kesehariannya mereka bernongkrong. Mendengar pengakuan tersebut, pihak keluarga membantah. Sepengetahuan mereka, tersangkalah yang memiliki hutang kepada korban. Itu diketahui keluarga karena sebelum menemui tersangka, korban menelpon salah satu kerabat dan menceritakan kondisi sebenarnya. Enak didengar. Kita sebagai sebelum sore itu dia nitip pesan ke sepupunya kan namanya Muhammad Rizky, kerja di JPU. Nah katanya, Ki aku habis ini mau ke Lampung Mangkurat mau ngantar temanku sekalian ngambil uang katanya. Nah menurut si pemahaman si Rizky ini, si Alpa ini mau nagih hutang ke Lambung. Nah nanti Ki kalau aku pay kamu, maksudnya bahasa remaja kan pay itu assalamualaikum nyapa. Nah kalau aku pay kamu telepon aku Ki. Nah suruh aja aku nih pulang karena aku udah mau lama-lama di sana katanya. Nah mungkin si korban ini merasa sudah tidak enak lagi bergaul sama si pelaku kan ibaratnya tuh mungkin apa. Nah, tapi habis itu setelah dia ke Lambung kan si Kiki ini menjalankan tugasnya nelpon si Alpa. Alpa cepat pulang katanya. Iya kata Alpa kan model panik kayak gitu karena dimarahin. Nah habis telepon itu nomor adik saya itu sudah tidak aktif lagi. Itu malam? Iya malam. Tidak aktif Malam itu? Rabu, malam Kamis. Malam Kamis. Jasad Al-Farisi ditemukan tergeletak di parit kawasan Jalan Mawar Samarinda, terbungkus karung dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Sementara tersangka terjerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.
Satreskrim bersama Polsek KP3 Nunukan menggeledah sebuah rumah di Jalan Lingkar Nunukan Selatan Jumat 27 Oktober 2023. Di rumah itu polisi menangkap Firdaus yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Ririn yang tinggal di rumah kos Jalan Manunggal Bakti Nunukan Timur. ATM-nya tadi ada, Pak Desmond. Kapolres AKBP Taufik Nurmandia menyatakan penangkapan ini bermula dari informasi rekan korban yang melihat korban tidak bernyawa di kamarnya. Diduga motif pembunuhan ini dilatari sakit hati karena korban kerap menceritakan keburukannya kepada orang lain. Awalnya ada informasi adanya orang meninggal di sebuah kos di Jalan Mongonsidi ya, RT 11 Desa Tanjung Arwo, ini alamatnya. Nah, TKP-nya di kos yang bernama di Jalan Manunggal Bakti RT 11 Nunukan Timur. Jadi ada informasi yang masuk ke Polsek, kemudian dilanjutkan didatangi TKP oleh tim Polsek dan juga gabungan dengan Polres. Dari penyelidikan di kantor polisi ini terungkap juga jika Firdaus sebelumnya pernah dipenjara di Malaysia karena kasus pembunuhan. Firdaus akhirnya kembali ke Indonesia setelah dideportasi pemerintah Malaysia. Kini ia kembali terancam hukuman. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara. Sujud syukur ini dilakukan Rudi, tersangka pencurian dompet berisi uang 2 juta rupiah. Sujud syukur tersebut ia lakukan setelah penyidik Kejaksaan Negeri Kutai Timur menghentikan perkara dan membebaskannya dari tuntutan. Sebelumnya ada niat apes. Ada sejumlah alasan sehingga Rudi dibebaskan. Di antaranya adalah korban telah memaafkan dan mencabut tuntutannya. Pencurian tersebut dilakukan dengan terpaksa demi bisa membeli susu untuk sang buah hati. Di dalamnya itu adalah handphone, ada uang 2 juta. Nah, diambillah oleh si tersangka. Kemudian uangnya diambil, handphone diambil, dompetnya dibuang isinya. Nah, kemudian setelah kita lakukan mediasi oleh jaksa fasilitator, kita sepidung dengan jaksa umumnya, terjadi kesepakatan mediasi untuk dilakukan RJ. Rudi mengaku putusan tersebut sangat mengejutkan. Ia yang sebelumnya sudah pasrah menerima tuntutan ternyata mendapat pengampunan. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Hubungi kami ya. Tahu nomor tahu katakan ada. Kalau agak ngeyel dikit. Pak Kejaksaan Polres bisa memaafkan sama keluarga, bisa memaafkan saya yang saya kerjakan sebelumnya. Saya sebesar saya terima kasih. Biar suami ibu nanti yang dada. Hal paling mendasar korban membebaskan Rudi dari jerat hukum karena prihatin dengan kondisi keluarganya. Namun begitu korban meminta agar Rudi mencarikan dokumennya yang juga hilang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Ya siap. Pokoknya dekat nggak berada di